Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara-saudari di dalam program podcast Emana. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersama-sama saling bersekutu. Puji Tuhan, untuk hari ini akan bersekutu dengan kita Saudara Kenny. Halo Saudara Kenny, selamat datang. Halo Saudara Stephen, saya juga mengucapkan salam damai sejahtera kepada seluruh para pendengar podcast. Sungguh berbahagia bisa kembali berbagian di dalam program Emana Podcast ini. Semoga sharing hari ini bisa memberkati saudara-saudari semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny atas kehadirannya. Saya terlebih dahulu ingin membacakan topik atau judul persekutuan kita pada hari ini adalah Jalan Beroleh Pembenaran. Topik ini diambil dari porsi pembacaan dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat 25 ya. Saudara-saudari boleh meluangkan waktu membaca porsi ini supaya nanti persekutuan kita bisa lebih kaya ya. Lalu saya akan membacakan satu kutipan ayat dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 ya. Sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Selanjutnya kita serahkan kepada Saudara Kenny untuk bisa membawa kita memasuki topik ini, ya, melihat hubungan antara topik ini dengan ayat yang kita baca tadi. Silahkan Saudara Kenny. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, seperti tadi Saudara Stephen katakan, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai jalan beroleh pembenaran. Apakah itu pembenaran? Saudari, dasar dari pembahasan kita malam ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Di dalam dua ayat ini menceritakan jalan beroleh pembenaran. Khususnya saya ingin membahas terlebih dahulu apa kata dibenarkan di dalam ayat ini. Dibenarkan di dalam bahasa aslinya, saudari, artinya seperti kita sedang merender, kita sedang mencocokkan, kita sedang menyamakan. Jadi, pembenaran tidak lain adalah tindakan Allah dalam memperkenan manusia menurut standar keadilan Allah. Ini sangat menarik, saudara. Banyak orang mengaku dirinya benar. Bahkan hari ini orang-orang di dalam pengadilan juga mengaku dirinya benar, baik yang terdakwa maupun yang mendakwa. Tetapi saudari, pembenaran yang sejati adalah ketika diri kita memenuhi standar keadil benaran Allah. Banyak hari ini kebenaran yang terjadi di atas bumi bukanlah kebenaran menurut standar Allah. Kebenaran-kebenaran yang kita temukan adalah kebenaran-kebenaran yang diambil menurut standar seseorang. Lebih-lebih adalah standar diri kita sendiri. Padahal, saudari, kalau kita mau jujur di hadapan Allah, standar kebenaran kita itu tidaklah dapat dibandingkan sedikit pun dengan standar keadil benaran Allah. Mari kita lihat Roma pasal 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia berdosa, bahkan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimanakah mungkin manusia yang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah ini, berani-beraninya
menaikkan atau mengangkat ke standar keadil benarannya untuk memenuhi apa yang dimaksud dengan pembenaran. Tidak bisa, karena apa adanya kita adalah dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan, ayat ini tidak berhenti sampai di sana. Ayat ini melanjutkan, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan bahkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, jalan beroleh pembenaran adalah bukan berusaha memenuhi satu standar keadil benaran kita sendiri. Tidak. Jalan beroleh pembenaran adalah melalui kita menerima penebusan dalam Kristus. Tanpa penebusan Kristus, tidak ada jalan lain bagi Allah untuk membenarkan orang dosa. Jadi, pembenaran Allah bergantung pada penebusan Kristus. Dan penebusan ini memiliki satu aspek utama, yaitu perujukan. Perujukan merupakan satu susunan bagian utama dari penebusan Kristus. Artinya, saudara, penebusan membawa kita yang awalnya adalah musuh Allah, orang berdosa, dibenarkan, dikembalikan, dirujuk kepada Allah. Sehingga apa hasilnya? Hasilnya adalah pendamaian. Hasilnya adalah kita didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan, saudara. Kalau hari ini kita berusaha dibenarkan dengan usaha kita sendiri memenuhi standar keadil benaran Allah, tentu tidak ada seorang pun yang sanggup dibenarkan. Tetapi hari ini jalannya bukan dengan usaha kita. Kita hanya perlu menerima penebusan Kristus. Ya, semoga melalui sharing singkat ini kita memiliki apresiasi yang makin dalam, makin tinggi terhadap penebusan Kristus. Kita tidak lagi berani menganggap rendah, mengabaikan penebusan Kristus. Kita pasti akan memiliki satu kehidupan yang penuh ucapan syukur. Kehidupan yang berpaling kepada Allah. Karena dialah satu-satunya yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Saudara Stephen. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny. Saya rasa sangat jelas ya apa yang disampaikan tadi, bahwa berdasarkan konteks Roma pasal 3 ya yang kita nikmati tadi, ya tidak ada seorang manusia yang bisa dibenarkan karena perbuatannya atau karena kebenaran yang dia lakukan ya, tetapi kita dibenarkan adalah karena adanya penebusan Kristus. Saya tadi juga terkesan bahwa tidak seorang manusia ya yang dapat mencapai standar pembenaran Allah. Tetap karena itu Allah sendiri ya perlu memberikan jalan supaya manusia dibenarkan ya, yaitu melalui Kristus. Jadi saudara-saudari, hari ini kita dibenarkan bukan dengan usaha kita, tetapi kita dibenarkan adalah melalui datang kepada Allah melalui Kristus ya. Kristus adalah penebus kita, di dalam Kristus juga kita dibenarkan ya. Semoga kita juga mengapresiasi pembenaran ini, ya kita juga datang kepada Allah melalui jalan pembenaran ini, dan kita juga boleh membawa orang ya untuk menempuh jalan ini, yaitu datang kepada Bapa melalui Kristus ya, melalui pembenaran yang telah disediakan oleh penebusan Kristus. Puji Tuhan, untuk menutup persekutuan kita, saya minta dalam kasih sekali lagi Saudara Kenny bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Mari saudari kita berdoa. Amin. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu, Engkau datang menjadi penebus bagi kami. Amin. Oh, oleh karena penebusan-Mu lah, hari ini kami memperoleh jalan untuk dibenarkan. Amin. Kami bisa didamaikan dengan Allah. Kami bisa beroleh pembenaran. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tidak hanya berhenti sampai di titik kami dibenarkan, tapi kami juga menjadi orang yang telah mengecap akan kasih. Kami juga dengan giat
membawa orang-orang dosa kepada jalan pembenaran, kepada penebusan. Sehingga Tuhan, orang dosa bisa dibenarkan. Amin. Orang dosa bisa didamaikan dengan Allah. Tuhan, kami berdoa, serahkan seluruh saudari para pendengar podcast. Pakailah kami Tuhan, bekerja sama dengan diri, membawa orang-orang dosa didamaikan dengan Allah. Mulia bagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk karya penebusan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny atas waktunya. Semoga di waktu mendatang bisa kembali hadir ya, menyampaikan firman Tuhan. Juga bagi saudara-saudari yang menikmati persekutuan hari ini, ya harapan kita semoga firman Tuhan juga boleh terus menguatkan kita dan membawa kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, persekutuan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.